mereka melakukan tradisi manten kucing. Tetapi istilahnya manten kucing, tradisi manten kucing, bukan perkawinan kucing. Karena kata kawin itu dalam bahasa Jawa kuno artinya boyong. Kan tentunya kucing tidak akan memboyong betinanya gitu loh. Malah kalau kita lihat binatang itu, entah itu kucing entah itu anjing, malah mendatangi betina. Sehingga kalau para pemirsa itu yang memelihara anjing atau kucing jantan yang sedang birahi, itu biasanya kan dia malah lepas. Jarang di rumah Gitu loh. Dia mencari betina gitu loh. Sehingga tentunya kalau dikatakan perkawinan anjing atau kucing kurang tepat. Tapi kalau manten kucing ada, manten anjing ada tradisi tersebut. Manten kucing itu bahkan sampai sekarang bisa ditelusuri masih ada, yaitu salah satunya itu di desa Sumberjo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Rahayu. Rahayu Sabtu Rumadi. Para pemirsa Raket Prasojo TV Channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini sedang viral ya, adanya upacara pernikahan anjing oleh salah satu pejabat di negeri ini. Jadi upacara pernikahan anjing dengan memakai tradisi budaya Jawa. Terjadi pro kontra. Bahkan ada yang mengajukan somasi supaya yang memprakarsai upacara pernikahan anjing dengan tradisi budaya Jawa tersebut untuk meminta maaf. Karena itu kita akan membahas saat ini dengan tema manten anjing apa termasuk penistaan budaya Jawa. Kita memakai istilah manten anjing apa termasuk penistaan budaya Jawa. Kita akan bahas hal tersebut supaya orang yang awam budaya maupun yang paham budaya pun ini akan menjadi sebuah wacana tersendiri, pemahaman tersendiri, supaya tidak mudah kita menjustis apa yang dilakukan oleh pihak lain. Karena budaya Jawa ini tidak mengenal salah dan benar. Kalaupun toh mengenal, tetapi tidak mendominasi. Budaya Jawa lebih mengedepankan bineda atau sesuatu yang berbeda. Ruwa bineda maksudnya. Dan budaya Jawa lebih mengedepankan sesuatu yang pantas ataupun tidak pantas. Karena itu akan kita bahas dengan judul, dengan tema manten anjing. Benarkah manten anjing apa termasuk penistaan budaya Jawa? Nah, ini yang di Sanggar Budaya Raket Prasojo. Kalau ada unek-unek, ada pertanyaan, bisa mewakili para pemirsa. Dan bagi para pemirsa yang belum terwakili ya, bisa silakan untuk bertanya di komentar dengan santun tentunya ya. Tetapi ada juga pemirsa yang bertanya tidak tapi sok ngerti dengan memaki-maki, itu biasa. Itu namanya hidup, itu kan pasti ada pro kontra. Jadi kalau yang benci pasti tidak akan kekurangan kata-kata memaki, ungkapan kebencian, tapi bagi yang seneng juga tidak akan kekurangan kata-kata untuk menunjukkan rasa sukanya, rasa cintanya. Nah, ini
dimulai dari siapa dulu ini yang mau unek-unek atau pertanyaan? Oh, Mas Hadi dulu, silakan. Rahayu Romo. Rahayu Mas Hadi. Ya, saya tanyakan kan ini kan lagi viral pernikahan anjing. Ini apakah memang benar ada di dalam budaya Jawa itu pernikahan anjing? Nah, kalau saya sendiri, setahu saya yang dinikahkan itu cuma orang manusia. Ya, manusia saja. Itu dulu. Terima kasih Mas Hadi. Sekalian yang sebelah kiri Mas Bakti. Rahayu Romo. Rahayu. Yang jadi saya pertanyaan Romo, selama saya belajar menggali data sejarah, memang baru ini baru dengar kalau ada tradisi istilahnya menikahkan hewan secara adat. Tapi kalau dalam tradisi Jawa Romo, pemujaan terhadap hewan yang hidup itu ada, contohnya seperti kebo bule Kiai Slamet. Nah, apa ini ada keterkaitan Romo? Itu saja. Terima kasih Mas Bakti Sugiono dari Surabaya. Mas Anton, silakan. Rahayu Romo. Rahayu Mas Anton. Yang saya mau tanyakan ini apakah pernikahan apa perkawinan? Itu aja Romo. Terima kasih Mas Anton. Bang Jatim, silakan. Nggak jauh beda sama pertanyaan Mas Anton. Pernikahan anjing apa mantan anjing? Nah, tadi sempat terdengar ada mantan anjing, mantan kucing. Yang jadi pertanyaan, apa dasarnya budaya ini ada dan apa tujuan budaya ini ada? Nah, dalam bentuk spiritnya atau bentuk apanya lah gitu. Kira-kira gitu Pak De. Terima kasih Bang Jatim, jauh-jauh dari Batak, Samosir sana. Nah, para pemirsa, akan kita bahas supaya kita menjadi paham. Dari semua pertanyaan tadi akan saya mulai dari pertanyaannya Mas Anton. Ini pernikahan anjing atau perkawinan anjing? Nah, kalau yang saya simak di medsos, yang viral ini, mereka netizen ini memakai istilah pernikahan anjing, bukan memakai istilah perkawinan anjing. Karena kata pernikahan dan perkawinan itu berbeda gitu loh. Berbeda asal kata bahasa maupun berbeda makna. Dan berkali-kali kita bahas juga di video kita, bahasanya kalau pernikahan ini kan dari bahasa Arab yang artinya penetrasi. Nah, kalau perkawinan dari kata bahasa Jawa kuno yaitu kawin atau kawin yang artinya boyong. Sebuah proses boyong. Seorang laki-laki ingin memboyong seorang putri. Jadi kalau pertanyaannya Mas Anton, ini sebenarnya pernikahan anjing atau perkawinan anjing? Kalau di netizen, di medsos, yang viral adalah yang dipakai adalah istilah dengan kata-kata pernikahan anjing. Dan budaya Jawa tidak mengenal istilah pernikahan, entah itu manusia maupun hewan. Nah, terus kalau kita bergeser ke Bang Jatim, ya, Bang Jatim, kita memakai istilah tadi manten anjing, apa termasuk penistaan budaya Jawa. Kalau kita lihat di video yang viral tadi, ini kan sebuah upacara manten anjing, upacara manten atau pengantin anjing dengan tradisi budaya Jawa. Karena itu tema kita memakai judul manten anjing, apa termasuk penistaan budaya Jawa. Nah, jadi di dalam budaya Jawa tidak ada istilah pernikahan, ya, entah itu manusia entah itu hewan. Terus
kalau ini dikatakan perkawinan juga tidak pas ya. Sehingga kita tidak menyoroti itu, karena memang netizen maupun yang memprakarsai, saya simak ya secara teliti, ini tidak memakai istilah perkawinan anjing, tapi pernikahan anjing. Nah, kalau pernikahan anjing ini di budaya Jawa tidak ada, entah itu untuk anjing ataupun untuk manusia, tidak ada pernikahan anjing atau pernikahan manusia, tidak ada. Di budaya Jawa adanya adalah perkawinan. Ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 74. Ini juga bunyinya adalah Undang-Undang Perkawinan, karena memang ini mengadopsi dari budaya Jawa, budaya Nusantara, jadi perkawinan. Nah, di dalam budaya Jawa ya, ini pertanyaannya Bang Jatim sekaligus pertanyaannya Mas Hadi, bahasanya ketika kita memakai istilah manten anjing, apa termasuk penistaan budaya Jawa? Kok ada istilah manten? Karena memang kalau saya lihat di videonya, ini kan sebuah upacara pengantin anjing dengan tradisi-tradisi Jawa. Jawabannya jelas, ini bukan penistaan budaya, ini bukan pelecehan budaya, ini bukan penghinaan budaya. Sehingga saya sangat sayangkan ketika ada seorang tokoh yang katanya tokoh budaya, ya, tokoh Pambyawara, merasa terhina, ya, terus sampai dia mengajukan somasi, meminta si yang memprakarsai upacara manten anjing ini diminta untuk disomasi untuk meminta maaf. Kita cukup prihatin gitu loh. Sehingga nampaknya beliaunya harus banyak belajar lagi tentang tradisi-tradisi budaya Jawa. Di dalam ada tradisi budaya Jawa itu yang namanya manten, upacara pengantin ya. Di situ tidak memakai istilah perkawinan ya. Tapi manten, pengantin. Ini tidak hanya sekedar manusia saja. Di banyak tempat yang merupakan petani kopi, ini menjelang panen kopi ada upacara tradisi namanya pengantin kopi. Terus ada upacara pengantin padi. Ini biasanya di daerah-daerah tertentu masih dilaksanakan. Jadi upacara manten padi atau pari atau Mbok Sri. Ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat ketika menjelang panen kopi atau panen padi. Diadakan upacara, mereka mengungkapkan rasa syukur. Karena tanpa ada perkawinan, tentunya kopi tidak akan bisa kita panen. Padi pun juga tidak bisa kita panen. Kenapa? Karena leluhur kita sudah memahami betul bahwasanya terjadinya alam semesta ini karena linggayoni. Tidak hanya manusia yang mengenal linggayoni dengan untuk misalnya berkembang biak, tetapi tumbuhan pun, binatang pun ini juga mengenal linggayoni untuk berkembang biak. Kalau padi ya tidak terjadi linggayoni, bagaimana bunga padi ya, terjadi penyerbukan, entah itu dibantu angin, entah dibantu serangga, padi pun nggak akan bisa panen. Ini adalah
Itulah sebabnya masyarakat ini melakukan tradisi penganten padi. Beberapa masyarakat yang di situ ada perkebunan kopi, itu pun ada upacara tradisi manten kopi. Jadi ini ada tradisi yang sudah lama sebenarnya. Jadi kalau ada yang marah-marah, mensomasi, minta maaf, kadang saya berpikir ini pengetahuan budaya Jawanya nampaknya masih perlu banyak belajar. Kalau umpamanya tentang manten anjing, ya, bahkan di Malang Selatan, tepatnya di Desa Sumberjo, Kabupaten Malang, ya, Desa Sumberjo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Ini tradisi manten kucing, ini sudah lama. Bahkan pernah di ekspos media elektronik maupun media cetak, tapi waktu itu belum ada belum ada istilahnya media internet, ya. Bahkan awal saya di Malang, ya, itu tahun 93 sampai tahun 2000-an itu pernah baca di majalah, di media cetak tentang manten kucing di Desa Sumberjo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Nah, pernah saya ke desa tersebut. Saya tanya para sesepuh-sesepuh desa tentang manten kucing. Ya, mereka menjelaskan tentang manten kucing. Terus saya tanya, kenapa diadakan manten kucing? Tradisi manten kucing. Itu ketika terjadi kemarau panjang sampai masyarakat itu kesulitan air. Mereka melakukan tradisi manten kucing. Tetapi istilahnya manten kucing, tradisi manten kucing, bukan perkawinan kucing. Karena kata kawin itu dalam bahasa Jawa kuno artinya boyong. Kan tentunya kucing tidak akan memboyong betinanya gitu loh. Malah kalau kita lihat binatang itu, entah itu kucing entah itu anjing, malah mendatangi betina. Sehingga kalau para pemirsa itu yang memelihara anjing atau kucing jantan yang sedang birahi, itu biasanya kan dia malah lepas. Jarang di rumah gitu loh. Dia mencari betina gitu loh. Sehingga tentunya kalau dikatakan perkawinan anjing atau kucing kurang tepat. Tapi kalau manten kucing ada, manten anjing ada tradisi tersebut. Manten kucing itu bahkan sampai sekarang bisa ditelusuri masih ada, yaitu salah satunya itu di Desa Sumberjo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Itu ketika kemarau panjang tuh mereka melakukan tradisi ini, manten kucing. Secara filosofi ini kan hukum alam. Kucing itu kan tidak pernah mandi, kucing itu. Karena memang ya kucing itu kan tidak mengenal air. Jadi kalau ada kucing yang nakal itu kadang orang kan disiram air, kucingnya kan lari. Karena memang kucing nggak pernah mandi, sehingga dia mandinya kan dengan dengan menjilati bulunya gitu. Nah, sehingga ketika kemarau panjang ini di masyarakat Desa Sumberjo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang itu melakukan tradisi upacara manten kucing. Ya kucingnya ya diarah dengan upacara-upacara Jawa, termasuk juga dimandiin kucingnya gitu loh. Ini kan sebuah doa gitu. Sampai kucing aja dimandiin gitu karena untuk meminta istilahnya datangnya hujan. Nah, kalau saya lihat yang memprakarsai manten anjing tadi, ini barangkali yang mencoba mensomasi itu barangkali ingin viral gitu. Kenapa? Karena kebetulan yang memprakarsai ini kan staf ahli kepresidenan kalau nggak salah. Orang pejabat ya. Ini kan akhirnya kan
ingin ikut tenar gitu loh. Numpang tenar, barangkali juga seperti itu gitu loh. Numpang tenar. Tanpa mau mempelajari tentang tradisi Jawa lebih lanjut gitu loh. Nah, kalau menurut saya ya sang permakarsa tidak perlulah minta maaf, itu memang tradisi ada kok. Barangkali ini analisa saya, yang memprakarsai manten anjing tadi, ya itu satu barangkali ya karena cintanya dia pada anjing peliharaannya, ya. Kedua, saat ini ada sebuah krisis ya tentang jati diri bangsa. Ini kan mirip yang tadi manten kucing tadi, ada kemarau panjang sampai masyarakat itu kesulitan mencari air, akhirnya mengadakan tradisi manten kucing. Nah begitu juga dengan manten anjing ini, barangkali ini sebuah keprihatinan. Saat ini kan kita krisis mental gitu. Krisis mental, krisis jati diri. Kalau manten kucing tadi krisis air karena kemarau panjang, lah manten anjing ini karena krisis mental, krisis jati diri, sehingga diadakannya tradisi manten anjing dengan upacara tradisi Jawa. Kalau menurut saya ini sebuah sindiran, sebuah teguran halus, dan memang ada gitu loh. Tergantung kita tuh mau sadar atau tidak. Saat ini kita memang sedang krisis jati diri. Sekarang kita cari orang-orang yang berkarakter dan berindikator. Budaya Jawa sulit, budaya Batak sulit. Bangsa ini sudah kehilangan jati diri. Tapi kalau cari orang Arab di sekitar kita malah banyak. Kita kesulitan jati diri. Sehingga dengan diadakan manten anjing ini, kalau saya malah bersyukur. Ini bentuk apa istilahnya, kalau manten kucing tadi karena krisis air, ini krisis jati diri. Karena itu kadang-kadang kita berpikir, apa kita ini apa istilahnya lebih hina atau lebih mulia dari anjing gitu loh. Sehingga nanti kita akan bahas juga tentang tema ini di lain kesempatan. Jadi manten anjing juga termasuk tradisi kita, dan itu tidak termasuk penistaan, pelecehan pada budaya gitu loh. Karena cuman kalau saya lihat itu di videonya, ini yang di upacara tentang apa manten anjing ini, sayang anjingnya bukan anjing lokal ya, anjing apa? Itu Siberian Husky. Anjing impor itu sayangnya. Atau ini memang sebuah sindiran gitu loh, karena kita terlalu banyak impor gitu loh. Sampai ideologi aja impor, ajaran impor. Padahal leluhur kita sudah meninggalkan sebuah tuntunan yang luar biasa, dan saya yakin leluhur kita tidak mungkin menyesatkan kita dengan tuntunan yang mereka wariskan. Ada yang lagi mau ditanya nih Bang Jatim nih? Apa unek-unek apa ini? Atau mungkin gini Pak De. Ya. Terjadinya dari manten anjing tadi yang dibuat oleh seorang pemekarsa. Ya. Memang belum sempat saya tonton videonya itu, dan belum pernah saya tonton. Padahal udah saya share di grup itu. Ya. Apa mungkin seperti ini? Semakin banyaknya watak-watak anjing sekarang di bangsa ini. Oh gitu ya. Ya, karena anjing suka menjilat gitu. Watak penjilat ya. Itu untuk apa? Untuk kritik sosial gitu. Iya. Dan belajar lu sama anjing yang setia. Nah, pada tuannya. Setia menjaga haknya. Ya, mungkin gitu Pak De ya. Iya. Terima kasih Bang Jatim Lestari Tonang. Nah, terus tadi dari Mas Bakti Sugiono. Di Jawa memang ada apa? Penghormatan. Ada tradisi penghormatan kebubuli, terutama pas Suro ya, di ngubengi benteng Keraton Surakarta. Kalau di benteng Keraton Jogja saya nggak melihat atau belum kurang tahu saya. Tapi kalau di Keraton Kasunanan Surakarta memang setiap malam Suro ini ada tradisi ngubeng benteng atau mengarak gerbubuli. Tapi di sini bentuknya juga bukan pemujaan. Sehingga tadi Mas Bakti kan mengatakan pemujaan, tidak. Bukan sebuah pemujaan, karena di situ ya sebuah tradisi. Kalau dipuja kan seolah-olah apa istilahnya ya dipuja ya. Di sini hanya sebuah penghormatan tradisi. Dan kebubul itu nggak cuma satu, banyak.
Tetapi yang mendapatkan julukan Kiai Slamet itu cuma satu. Karena memang kata kiai itu merupakan budaya Jawa. Makna kiai adalah sesuatu yang kadunungan, ya, ketempatan, kelebihan dibanding sesamanya. Jadi kebubule itu banyak, tapi yang mendapatkan gelar Kiai Slamet cuma satu. Jadi ada binatang yang pakai gelar kiai ada, tumbuhan yang pakai gelar kiai ada, pusaka yang pakai gelar kiai ada. Dan kiai ini bukan memakai istilah dari Arab, tetapi kiai adalah asli budaya Jawa yang artinya adalah kadunungan kaluwihan tinimbang sak podo padani, ketempatan kelebihan dibandingkan sesamanya. Tapi tidak ada pemujaan di situ, biasanya kan tradisi terus kebubulinya dilepas, ya. Nah, untuk penghormatan tadi ini banyak cerita. Mamanya masa kecil saya kan di sana ya, di Solo, sehingga cerita-cerita itu saya dengar dari orang tua, dari simbah-simbah saya ya. Bahkan karena penghormatan terhadap kebubule tadi. Makanya ada orang jual dawet gitu. Nah, si kebubule ini tadi, terutama yang Kiai Slamet ya, bukan semuanya kebubule. Ini minum dawet dagangan tadi. Ini pedagangnya nggak marah, malah dipersilahkan. Ada sebuah kepercayaan, barang dagangannya tadi kalau dimakan oleh Kiai Slamet, dia akan mendapatkan banyak rezeki. Dan banyak yang cerita menjadikan sebuah kenyataan ini begitu, betul seperti itu. Jadi orang, entah itu orang jual sayur, orang jual dawet itu kalau kebu Kiai Slametnya ya, bukan sekedar, kan kebubulenya yang dilepaskan banyak biasanya. Enggak tahu 5, enggak tahu, nah yang kebu Kiai Slamet kan cuma satu. Nah ini kalau ada orang jual sayur, jual dawet itu diminum malah enggak dilarang, enggak diusir kerbonya, tapi malah dipersilakan. Dan esok harinya biasanya katanya jualannya laris gitu loh. Kalau yang bekas sayur atau dawet yang bekas diminum Kiai Slamet tadi ya enggak dijual lagi biasanya. Malah diberikan sampai habis pada kerbo tadi. Esok harinya dia jualan menjadi laris, dapat rezeki berlimpah. Nih, ada lagi yang mau ditanyakan ini tentang tema kita, manten anjing apa termasuk penistaan budaya Jawa? Ya, Mas Hadi ditanyakan. Silakan. Kalau tadi ada manten anjing, manten kucing, yang saya tanyakan apa ada manten kuda, Romo? Manten kuda. Kan sama binatangnya. Terima kasih Mas Hadi. Siapa lagi yang mau tanya? Mas Anton, Mas Bakti. Nah, ini yang perlu saya tanyakan, Romo. Dari pemaknaan istilah manten sendiri. Manten itu apa suatu tata cara ritual atau memang itu bagian dari ritual pengesahan perkawinan itu sendiri? Gitu saja, Romo. Ya, terima kasih. Ya. Silakan Mas Anton. Ya, Mas Bang Jatim tanya lagi enggak? Mau nanyakan unek-unek silakan. Manten anjing. Tadi ya, apakah itu sebuah penghinaan budaya atau pelecehan budaya? Nah, nggak jauh seperti pertanyaan teman-teman. Anjing tadi dinikahkan, ya, katakan di buat ritualnya. Nah, ini agak meleceh dikit. Apa ini ada aktenya nantinya? Ada apa? Ada aktenya, akte pernikahannya. Kan tidak. Jadi otomatis itu bukan sebuah pelecehan, itu sebuah ritual, ya. Itu sebuah budaya yang mengharapkan doa terjadi dari ritual tadi. Bukan besok cerai nikah lagi, bukan gitu, ya. Terima kasih Bang Jatim ya. Jadi ini memang manten anjing, manten kucing kan bentuk ritual, tradisi ritual ya. Ya bukan sebuah apa ya, misalnya kayak manusia itu kawin terus ada akte
Pernikahannya? Ya. Kalau akte nikah itu kan yang nikah di KUA, itu ada akte nikah. Kalau yang di non muslim ini saya belum tahu pasti ya, tapi kalau saya rasa kalau yang non muslim bukan akte nikah. Akta perkawinan. Akte perkawinan. Sepertinya ayah saya. Ya, oh ya. Ini coba Bang Mas Bakti yang agak keras ini tadi. Kalau untuk non muslim itu aktanya tertulis namanya akta perkawinan, bukan pernikahan. Oh Jin, terima kasih. Nah ini biar pemirsa juga tahu bahasanya kalau buku nikah atau akta nikah ini cuman muslim saja. Karena memang nikah itu dari bahasa Arab. Banyak orang yang termasuk saya dengar di videonya Buya Sakur itu namanya nikah itu adalah penetrasi, dan ketika saya coba buka di kamus, iya ternyata artinya nikah itu penetrasi gitu loh. Dan itu dari bahasa Arab, sehingga yang memakai akta nikah atau buku nikah itu cuman muslim yang nikah di KUA. Sementara kalau yang non muslim ini Mas Bakti Sugiono memberikan testimoni orang tuanya ini tidak punya akta nikah, yang punya adalah akta perkawinan. Dan saya rasa itu memang selaras karena undang-undang di Republik ini bunyinya adalah Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, bukan Undang-Undang Pernikahan. Sehingga saya rasa benar yang dikatakan Bang Jatim tadi, ini bagaimana dikatakan bentuk pelecehan, bagaimana dikatakan bentuk penistaan budaya. Wong ini adalah sebuah ritual. Sebuah ritual tradisi. Bukan sebuah upacara yang ya tapi kalau manusia sendiri itu sebelum administrasi negara itu disiplin, dulu juga nggak ada akta perkawinan kok di Jawa. Jadi mbah-mbah kita dulu nggak punya akte perkawinan. Salam selesai. Iya gitu. Nah, ya tidak menutup kemungkinan itu nanti anjing itu dibuat akte kalau dikatakan akte kawin ya saya kira nggak pas, karena memang itu kan bukan perkawinan, tapi kan manten. Ritual manten anjing, ritual manten kucing gitu loh. Ini kan pemakaian bahasanya kan harus tepat juga gitu loh, supaya kita bisa memaknai dengan baik gitu loh. Kalau Mas Hadi tanya apa ada juga tentang manten kuda. Nah, kalau manten kuda ini saya malah belum pernah dengar ini. Kalau manten kucing saya pernah baca, saya pernah dengar, dan bahkan saya melakukan penelusuran di desa tersebut. Saya temui para sesepuh-sesepuhnya. Ada gitu loh. Terus manten kopi saya pernah baca di media cetak ya. Juga di televisi saya pernah lihat manten kopi, manten padi itu ada. Sehingga saya sempat heran ketika ada orang yang mensomasi ini apa kurang wawasan budaya ataukah memang sengaja ingin numpang tenar gitu loh. Seharusnya dia sebagai tokoh kan lebih paham daripada kita gitu tentang tradisi-tradisi di dalam budaya Jawa. Kalau untuk manten kuda saya belum pernah dengar ini Mas Hadi ini. Ada lagi yang ditanyakan? Otomatis tadi ya itu sebuah sindiran. Kalau tadi manten kucing ada tujuannya karena krisis air ya. Ini manten anjing itu karena krisis jati diri. Krisis jati diri ya, krisis rasa cinta kepada sifat keluhuran sendiri ya. Nah, yang jadi pertanyaan tadi dikatakan itu sebuah penghinaan. Dasarnya apa itu mengatakan penghinaan? Ya, dasarnya apa? Sementara itu sebuah ritual. Kita udah tahu tadi ritual manten kucing ada, manten padi ada, manten kopi ada. Apa dasarnya dia mengatakan itu ritual? Sebuah pelecehan. Ya. Yang kedua, apakah karena pernah ada itu beberapa tahun yang silam, tidak ada teori, tidak ada ucapan, tidak ada keterangan anjing dibuat pakai blangkon lah, pakai kacamata, itu baru pelecehan saya anggap. Kira-kira gitu Pak De. Terima kasih Bang Jatim. Ada lagi pertanyaan? Namun,
Ya, apa yang dikatakan Bang Jatim tadi ya masuk akal gitu. Jadi sebuah ritual tradisi ini kan memiliki tujuan. Ya, tentunya ini kan bukan termasuk pelecehan ataupun penistaan budaya. Kalau manten kucing ini sebuah ritual yang bertujuan untuk meminta kepada alam semesta datangnya hujan karena terjadi krisis air. Ya, barangkali ini sang pramakarsa ini kan juga orang pinter, wong dia menjadi apa kalau nggak salah staf ahli kepresidenan. Tentu kan dia juga bukan orang bodoh dia. Tentu dia punya tujuan. Dia sebagai seorang negarawan, seorang bangsa orang yang selalu memikirkan bangsanya. Barangkali dia prihatin karena saat ini terjadi krisis jati diri bangsa. Sehingga disimbolkan dengan manten anjing dengan tradisi Jawa. Dan saat ini juga terjadi krisis tentang nilai-nilai kebaikan. Seekor anjing yang begitu setia terhadap tuannya. Bahkan di dalam budaya Jawa itu anjing ini merupakan penggambaran dari Bathara Darma. Bahkan dalam cerita Mahabharata yang berjudul Pandawa Gugur, Pandhawa Seda ketika dia naik ke Gunung Semeru atau Gunung Mahameru, ini yang terakhir ya. Kalau yang pertama meninggal itu kan Nakula, Sadewa, terus Harjuna, Werkudara. Ini yang meninggal terakhir ini adalah anjing tadi bersama sang Puntadewa. Ketika anjing tadi meninggal, menjelma menjadi Bathara Darma. Nilai-nilai kesetiaan, dharma itu akan selalu mengikuti kita karena dalam konsep Jawa adalah ngunduh waing pakarti. Dharma itu kan bentuk indikator dari perilaku kita. Nah ini kan nampaknya kan kita lihat ya, kita analisa kan si pemrakarsa ini kan nampaknya itu dari ini sebuah keprihatinan bangsa ini yang krisis akan nilai-nilai karakter baik dari seekor anjing. Ya mudah-mudahan nanti malah ada lagi nih nanti upacara manten anjing tapi anjingnya anjing lokal gitu loh, bukan anjing impor gitu loh. Atau memang ini sebuah sindiran kok banyak sekali bangsa Indonesia semuanya impor gitu loh. Makanan impor ya. Sampai sesuatu yang tidak nampak saja sebuah pandangan hidup aja impor, padahal pandangan hidup yang dari impor tadi kan belum tentu cocok diterapkan di sini. Akhirnya kan terjadi banyak kerusakan-kerusakan karena alamnya berbeda, budayanya berbeda gitu. Akhirnya kan budaya kita menjadi hilang, kita kehilangan jati diri. Sehingga banyak orang Jawa yang tidak Jawa, banyak orang Batak yang tidak Batak gitu. Kalau tadi Bang Jatim tanya, kok ini dikatakan pelecehan, ini dasarnya apa? Nah, sebenarnya pertanyaan ini yang jawab kan dia ini, yang mau mensomasi tadi. Tapi kalau tadi juga di-share di grup, ini alasan dia ya, karena dia ini kan seorang Pambyawara ya. Dia istilahnya beranggapan ini upacara Pambyawara Jawa ini dengan suatu budaya yang adiluhung yang hanya untuk manusia, tidak untuk binatang katanya. Nah, barangkali juga beliaunya lupa bahwasanya filosofi Jawa itu memangun renaning tiasing sesami. Memangun renaning tiasing sesami. Kita selalu berupaya membangun sukacita sesama. Memangun renaning tiasing sesami. Nah, kata sesami ini atau sesama ini bukan sesama manusia, tetapi sesami gesang, sesama hidup. Karena itulah orang Jawa mempunyai pedoman serateles alam semesta. Karena itulah konsep Jawa selalu harmonisasi mikrokosmos makrokosmos, keseimbangan alam semesta, jagat cilik jagat gede. Karena itu konsep Jawa seperti itu. Konsep Jawa ini tidak serta berkonsep lebih komprehensif. Ini yang harus banyak kita gali tentang harmonisasi mikrokosmos makrokosmos.
sinergitas alam semesta. Orang Jawa mengatakan serateles. Ya, alasannya, pertanyaan Bang Jatim ya, alasannya apa? Pertanyaan itu untuk dia, Bang. Tapi kalau saya lihat di videonya itu, oh ini budaya adiluhung, hanya cocok untuk manusia. Nah, barangkali lupakan konsep-konsep Jawa yang membangun renaning tiasing sesami. Karena itulah di dalam budaya Jawa ini kan banyak sekali konsep-konsep tentang harmonisasi alam semesta, termasuk bagaimana kita ini melakukan sesaji di pohon besar, yang di pinggir sendang. Nah, ini kan harmonisasi semesta gitu loh, mikrokosmos, makrokosmos. Lo kalau berpikir wah ini pelecehan budaya, ini anjing dengan pambiworo yang seharusnya budaya adiluhung, nah bisa-bisa ini juga akan diserang juga ini. Wah ini sesat, ini melakukan sesaji di pohon besar, nah, karena tidak paham tentang budaya gitu. Ya, ada lagi Bang, ditanya Bang. Jadi saya sedikit berpikir seperti ini Pak De. Yeah. Kadang-kadang kita sangat hati-hati menunjukkan budaya tadi. Yeah. Karena banyak orang-orang yang mentalnya lagi rusak, mempelajari budaya untuk dirusak, bukan untuk dipertahankan. Ya. Sama seperti beliau yang datang ke tanah Batak, mempelajari budaya Batak, bahasa Batak, segala aspek kehidupan Batak untuk dirusak, sampai Batak kehilangan jati dirinya gara-gara ulah dia. Nah, jadi kita pun sangat hati-hati seharusnya menyampaikan budaya-budaya kita setiap suku masing-masing untuk dipelajari orang lain. Betulkah dia mencintai atau untuk belajar mau merusak? Nah, gitu kira-kira Pak De. Terima kasih Bang Jatim. Mas Hadi mau ditanyakan. Begini Pak, yang saya tanyakan, yang berhak mengkawinkan anjing tadi itu siapa Pak? Apa itu seperti kalau itu apa pendeta atau apa yang dituakan atau gimana? Terima kasih Mas Hadi. Ini ke Bang Jatim tadi. Memang ini harus hati-hati juga ya. Jadi ini termasuk obrolan diskusi saya dengan Pak Gigih Risaksono, Ketua Organisasi PDKK, sebuah termasuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beliau juga mengeluhkan karena saat ini banyak sekali para mahasiswa entah itu S1, S2, bahkan dari perguruan tinggi yang berbackground agama, ini tanya-tanya tentang budaya kita. Tapi ada kalanya ini malah untuk digunakan untuk menghancurkan budaya kita. Kalau yang lainnya kan kadang-kadang nggak berpikir ke situ, para tokoh-tokoh sesepuh-sesepuh kita Kak. Kan entah itu karena pemikiran yang lugu, yang baik hati. Ini juga harus kita waspadai juga. Ya. Bagaimana kita harus belajar tentang budaya Nusantara yang benar, ya, yang tepat. Ya. Nah, pertanyaan untuk Mas Hadi, yang mengawinkan anjing tadi siapa? Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya tidak ada upacara perkawinan anjing, tetapi yang ada ini manten anjing, bukan upacara perkawinan, karena perkawinan itu dari kata kawin itu boyong. Sementara anjing dan kucing ini kalau birahi itu pejantannya malah jarang di rumah, malah mencari betina gitu loh. Nah, terus tadi pertanyaannya Mas Bakti Sugiono, sebuah upacara penganten ya. Kalau upacara penganten atau manten ini bagian dari upacara perkawinan, bagian dari upacara perkawinan. Kalau perkawinan ini adalah jelas untuk manusia ya. Tapi kalau manten anjing atau manten kucing ya, ini kan tidak untuk manusia. Dan upacara manten ini bagian dari upacara perkawinan. Sehingga di situ adalah ada manten kucing pejantan, manten kucing betina, manten anjing pejantan dan betina. Ya. Di situ tidak ada upacara boyong atau tidak ada upacara perkawinan. Yang ada adalah upacara pengantin. Ada perbedaannya sebenarnya. Begitu indahnya, begitu spesifiknya, begitu beradabnya budaya Nusantara sebenarnya. Tergantung kita mau tidak kita mempelajari lebih baik.
lebih detail, lebih spesifik. Sehingga kalau saya lihat di video yang viral tadi, ini kan upacara pengantin aja. Dan di situ juga tidak ada upacara pernikahan sebenarnya, karena walaupun itu bukan ranah kita bicara pernikahan ya. Di situ adalah upacara pengantin anjing. Nih, udah, sampun Mas Hadi, nih, yang lainnya, udah, nih. Nah, para pemirsa, demikian tadi bahasan kita tentang manten anjing. Apa termasuk penistaan budaya Jawa? Jawabnya tidak. Karena itu adalah merupakan upacara tradisi, ritual di dalam budaya Jawa. Manten kucing adalah sebuah ritual, sebuah permohonan, sebuah doa kepada alam semesta ketika terjadi krisis air. Dan manten anjing adalah sebuah permohonan, keprihatinan adanya krisis jati diri bangsa kita. Krisis nilai-nilai kebaikan yang ada pada anjing. Karena itu, para pemirsa, nanti juga simak lanjutan dari video ini yang berjudul "Apa Kita Lebih Hina dari Anjing?". Demikian para pemirsa bahasan kita, kajian kita, obrolan kita terkait dengan manten anjing, apa termasuk penistaan budaya Jawa. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.